Ya, jadi ketika saya lulus SMA dari Purwokerto, cari fakultas yang tidak ada hitung-hitungannya. Nah, pertama itu. Jadi kalau nggak hukum ya sospol tapi publisistik. Nah, ketika masuk publisistik, materinya itu ke jurnalistik. Materinya ke jurnalistik, lama-lama suatu saat Pak Warno. Ya. Di mana Pak itu Publisistik UNS, Solo. Suatu saat ada General Stadium yang ngisi Pak Warno. Kebetulan saya kan ketua kelas. Ya. Pak Warno itu pemimpin redaksi Suara Merdeka. Ya. Nah, beliau masih wawancara semakin menarik. Terus terakhir, siapa yang mau jadi wartawan silahkan. Tidak usah pakai lamaran, langsung nulis. Nah, kebetulan saya ketua tingkat Pak Bambang. Jadi konsekuensi jangan sampai tidak ada yang mau tawaran itu di. Nah, saya akhirnya nulis. Itu tingkat berapa waktu itu? Tingkat 2. Tingkat 2, belum BA waktu itu kan ada sarjana muda. Nah, saya ngirim aja. Ngirim, terus akhirnya dimuat. Dapat berita. 1 bulan dibayar 10.000, itu sangat luar biasa. Ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 78, 79. Nah itu kos-kosan di Solo itu 15.000 itu cukup. Jadi luar biasa. Jadi 10.000 sudah terkenal, masuk kampus itu sudah semua wartawan. Wah semakin semakin senang. Nah, terus akhirnya terus. Nah awalnya memang kuliah nyambi wartawan Pak Bambang. Tapi terakhir wartawan nyambi kuliah. Nah, akhirnya kuliahnya agak kedodoran sedikit ya. Jadi kalau misalnya ujian dapat 5,6 disarankan untuk mengulang, saya nggak mengulang. Ngapain mengulang? Karena kebetulan ada Menhankam M. Yusuf waktu itu, ya tinggal. Nah, pokoknya akhirnya jadi wartawan nyambi kuliah. Ya walaupun selesai, tapi sempat agak lama. Ya. Ketika menjadi wartawan itu sangat membantu dari sisi hubungan relasi dengan dosen. Ada pengalaman menarik Pak Bambang. Jadi bisa disebut namanya Pak Busro, Dr. Andes Busro Haryono, dosen sekaligus pengelola surat kabar mingguan Parikesit. Nah, di Solo. Jadi di kampus beliau itu ngajar reportase. Saya mahasiswanya. Begitu selesai, cari berita itu bisa bareng Pak. Nah ketika bareng, karena saya Suara Merdeka, harus cepat, harus lengkap dan sebagainya. Sementara beliau itu mingguan. Saya ngomongnya Pak kondur saja, Bapak nanti saya kirim beritanya. Itu kan luar biasa. Jadi agak menarik, unik, lucu ketika di kampus saya manut teori. Ya memang teorinya betul, teori reportase. Tapi beliaunya kan tidak pernah praktek. Nah, jadi akhirnya gantian lah. Terus ada pengalaman menarik lagi, dosennya Pak Nuryanto namanya, ngajar jurnalistik foto. Nah, adik-adik kelas saya magang di Suara Merdeka di perwakilan Solo. Magang. Ada tugas dari Pak Nuryanto, jurnalistik foto, untuk mengambil atau membuat laporan foto berbicara, foto jurnalistik. Istilahnya bukan foto album katakan. Nah, karena magangnya di Suara Merdeka, itu ngambil sisa-sisa foto saya yang tidak terpakai di Suara Merdeka, kan biasa foto lebih dari 1 kali. Dia ambil, dia susun, dilaporkan ke Pak Nuryanto. Pak Nuryanto menghubungi saya, Jo, tolong iki nilai nono. Nah, saya kan geli juga Pak. Sementara foto saya kembali ke saya lagi ya. Jadi saya harus nilai berapa ini? Kan itu pengalaman pengalaman unik yang terus saya sempat kena marah waktu itu Pak Tris ya, Mas Tris belum pemimpin redaksi. Desera waktu itu. Ya, desnya Bu Humani. Jadi asisten pemimpin redaksi. Saya melaporkan hasil pemilu Kota Solo. Nah, kan dulu masih telex ya. Belum ada faksimil itu telex. Nah, saya kirim ke sana langganan. Nah, sampai ke redaksi itu titik komanya itu tidak ada.
Jadi nama 2 orang campur, 3 orang campur itu kan susah. Pujo Rahayu Bambang Sadono lah, Rahayu dengan Bambang atau lah itu jadi problem. Saya kena marah karena memang injury time ini, wah saya kena marah. Lah saya balik, saya marah ke telegramnya kantor Telkomnya. Alasannya untuk lebih murah katanya itu. Jadi pertimbangan kalau ini bayarnya banyak sekali, kalau titik itu kan rupiah gitu. Nah, jadi akhirnya ada beberapa yang dihilangi. Jadi terus perjalanan ketika saya di wisuda tahun berapa Pak itu? Tahun mestinya 82 ya, 82 lah, 82 83. Tapi sampai mundur 84 kayaknya ikut 84 awal. Nah, saya di wisuda, teman-teman wartawan ya kaget, loh kamu kuliah toh. Itu ya, terus saya ingat persis TVRI Jogja itu sambil di close up terus karena dia itu terheran-heran. Kapan kuliahmu? Wong setiap hari di lapangan ya ketemu. Lah kira-kira begitu. Terus ada yang menarik kiri Pak Bambang. Jadi pengalaman dulu ketika saya berangkat boncengan dengan teman wartawan lain. Cari berita bareng. Objeknya sama karena dia itu belum punya kantor perwakilan, ngetik di Suara Merdeka. Begitu ngetik, era dulu itu tidak mau nyontoh dan tidak mau dicontoh. Jadi betul-betul profesional, betul nggak mau. Paling-paling tanya gelar, ya itu lumrah, tapi nggak mau. Nyontoh juga nggak mau, dicontoh juga nggak mau. Nah terus ini agak melompat ketika saya jadi Kabag Humas di DPR. Kebetulan memungkinkan dananya, saya sampai langganan 12 koran, 4 majalah. Saya baca 12 koran itu yang terbitan yang wartawan Semarang itu semuanya sama. Sampai titik komanya sama. Cuma kodenya di bawah itu yang berbeda. Saya sempat protes ke pemimpin redaksi Suara Merdeka waktu itu, Hendro Basuki. Saya sempat protes. Mas, wartawanmu begini. Jawabannya orangnya sedikit, kolomnya banyak, jadi memang mungkin repot dan sebagainya. Jadi kalau wartawan punya 2, Pak Bambang punya 3 kan jadi punya 5. Saya ngasih 2, saya dapat 3. Nah, jadi akhirnya beritanya sama persis. Nah ini mengingatkan saya tadi itu, goncengan bareng, pulang ngetik sendiri-sendiri nggak mau. Nah ini mungkin perbedaan-perbedaan semacam itu yang menjadi catatan. Pak Pujo sempat jadi pegawai organik Suara Merdeka kalau nggak salah ya. Sempat. Nah itu justru suatu saat saya tidak dapat honor. Nah, teman-teman wartawan itu ngece atau gimana, diakoni dan sebagainya. Saya nggak dapat honor bulan ini. Terus saya memberanikan diri kepada Pak Darmadi waktu itu yang ini. Pak, saya kok honornya tidak dapat sampai hari ini. Terus malah beliaunya tertawa, loh Dek Pujo itu diuntungkan. Anda mulai bulan ini itu jadi karyawan tetap. Loh kenapa jadi karyawan tetap paling awal? Karena saya itu tidak nulis di mana-mana Pak. Posisi saya mahasiswa hanya nulis di Suara Merdeka. Yang lainnya itu ada yang Suara Karya, KR, Sinar Harapan, Merdeka, RRI. Ditawarin kan dulu ada istilah monoloyalitas. RRI saja yang tidak mau melepas PNS-nya, jadi akhirnya kontributor. Terus yang lainnya yang Merdeka mau melepas, yang Suara Karya mau, yang KR mau, yang Sinar Harapan mau. Nah, saya kan tidak perlu ditanya. Jadi akhirnya saya pertama kali, walaupun paling junior, pertama kali istilahnya jadi pegawai tetap organik Suara Merdeka. Jadi waktu itu belum lulus ya malah? Belum lulus. Justru itu saya sampai pernah suatu saat saya naik motor di Bengoi diteriakin namanya Mbak Endang, TU Fakultas Sospol. Berhenti deh. Kalau tidak ujian skripsi, semester ini harus bayar lagi. Nah, saya diingatkan, skripsi sudah selesai, tinggal proses ujian. Nah, saya karena ya tadi itu sudah tahu duit juga Pak Bambang, terus senang dengan profesi wartawan, jadi nanti dulu. Akhirnya sampai diingatkan. Nah, ketika saya ujian selesai, ada dosen
ketua jurusan nawarin, Jok, kamu mau jadi dosen, tapi jangan gede kepala loh. Bukan karena Anda pinter, karena IP-nya itu kan pas-pasan tadi itu. Bukan karena pinter, tapi Anda itu empirik, Anda itu nyata, pengalaman, nulis. Di sini dosen semua itu tidak ada yang jadi wartawan loh. Paling 1-2 penulis artikel, tapi tidak ada. Dia ngajar teknik penulisan berita, reportase, jurnalistik foto dan sebagainya itu berdasarkan teori Pak Bambang. Nah, Anda itu terjun, bersedia enggak? Lah, saya waktu itu ya walaupun kadang-kadang nyesal juga ditawarin dosen kok, ya masih idealis. Saya enggak mau. Nah, intinya itu. Terus ada lagi tawaran yang menarik yang waktu itu begini, PDIP itu kan kuat sekali di sana. Lah, tenaga-tenaga muda, orang-orang dari kampus itu tidak ada. Pak Yusram Badres, ketua DPRD-nya sekaligus ketua DPC, datang ke markas, kebetulan saya GMNI Pak Bambang. Ya, saya GMNI, ditawarin 2 atau 3 silahkan nomor jadi. Waktu itu nomor urut kan, nomor jadi. Nah, terus rapat pleno di DPC ada aturan yang mau jadi anggota dewan harus melepaskan struktural DPC. Saya kok yang milih yang struktural DPC Pak Bambang. Ketika sekarang ini bayar aja mau kata. Kok saya kok yang dulunya kok yang pilih itu. Seperti Mak Yo itu mungkin Pak Bambang masih ingat itu, Sentot dan sebagainya itu yang mau ya bisa jadi ketua dewan untuk berikutnya. Jadi yang pengurus intinya itu sama sekali tidak ditawarin itu matur nuwun Pak. Padahal nomor jadi karena untuk untuk kualitas PDIP PDI waktu itu masih PDI. Saya juga kok berpikir heran ya kenapa kok saya nggak mau padahal nomor jadi. Milih jadi pengurus GMNI. Itu waktu itu ya nggak kepikiran sama itu. Tahun 85, 84-85 lah. Saya terus PNS. Nah, terus ini cerita kalau saya pulang ke Purwokerto. Bawa duit banyak, Pak. Wartawan yang tahu sendiri, gaji saya 125. Belum ditambah yang lain-lain. Nah, yang lain-lainnya itu sah loh Pak. Ya, sah. Ya. Saya katakan sah lah. Nanti kan nanti ada cerita sedikit lah. Jadi ketika saya pulang, bapak saya kan tradisional. Kamu mbok golek gawean yang genah. Loh, wartawan nggak genah Pak? Enggak. Duitnya banyak. Saya kasih tahu duitnya banyak. Yaitu grojogan Pak Bambang. Cari yang kecil-kecil, kricik tapi lumintu. Saya berpikir terus begitu. Jadi kalau pulang alasannya begitu. Jadi ini juga pengalaman teman-teman wartawan ketika adik-adik kelas saya ikut tahu kalau saya pertama kali dari kampus yang jadi wartawan pada mengikuti. Terus kalau jumpa pers itu luar biasa. Kalau Suara Merdeka belum datang itu belum dimulai. Nah, saya sama teman-teman jangan sampai terlambat. Jadi nanti arogan, Anda jadi teman-teman jadi nggak seneng karena mesti nunggu Suara Merdeka. Terus ketika jumpa pers selesai, pulang. Jangan gelibet-gelibet. Ya, jangan gelibet-gelibet, pulang. Saya kebetulan kan untuk lapangan saya koordinatornya untuk lapangan. Pulang. Nah, itu saya diterapkan. Itu justru amplopnya itu justru lebih gede karena diantar Pak Bambang. Ada kontraktor bangun real estate di Grobogan. Dari Solo kan dekat. Grobogan. Buat saya diajak, dijamu dan sebagainya diajak. Begitu selesai, saya bingung. Ini kan promosi. Redaksi itu kan kupingnya kan panjang. Beliau-beliaunya juga pernah jadi reporter. Saya ingat sekali dengan Mas Yoto. Mas, ini begini. Sudah angkat begini. Karena kalau saya lepas begitu saja, tidak mungkin dimuat. Nah, setelah data dulu dinaikkan, demikian penjelasan dari, baru masuk spread, nampaknya lolos di Des Suara Merdeka. Ketika pulang, saya dikasih uang, saya nggak mau.
Ya pertimbangannya tadi itu, kalau saya nerima, Yeah. terus nanti Pak Yoto atau Mbah Humeni itu nggak menurunkan berita itu, kan saya nggak bisa tidur, Pak. Yeah. Waduh lah, kalau begini caranya saya jangan, Pak, jangan. Akhirnya apa? Begitu dimuat, dia seneng, ngasihnya apa? Cek, Pak. Kalau cek kan tahu sendiri kan mesti. Nah itu jadi apa? Nah, terus begitu 85 saya daftar CPNS pertama kali tes terbuka, saya terus kaget, Pak. 80% capek itu kan 80%. Padahal sudah pakai sarjana waktu itu, paling tinggi belum ada S2. Saya paling tinggi 3A. Sudah luar biasa peng-pengan. Gajinya 34.400.000, 80%. Di Suara Merdeka itu sudah 125. Gaji pokok. Ada tunjangan bensin, ada tunjangan oli, kesehatan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibiayai dan sebagainya. Jadi kaget sempat berpikir, malah waktu itu kalau nggak salah Pak Bambang megang baju saya korpri itu kalau nggak salah loh, mungkin saya masih ingat. Wis tego tenan. Nah, saya masih ingat, jadi makanya jadi teman-teman Suara Merdeka itu ya intinya ya apa tenanan, apa gelem, apa dan sebagainya. Padahal saya waktu di Solo kalau ngelihat pegawai negeri itu baca koran, ke warung dan sebagainya, itu saya kadang-kadang itulah istilahnya yang nggak mau malah jadi terjadi, Pak. Jadi saya tidak punya pikiran PNS waktu itu. Nah itu jadi terus. Nah, ketika jadi PNS langsung ditempatkan di Biro Humas. Jadi semua humas, lembaga humas di Pemprov maupun DPRD saya pernah semua, Pak. Pernah semua di BIKK, ikut Biro Umum, saya ikut semua. Dan saya ada enaknya, ada tidaknya. Enaknya saya pernah jadi mereka ketika saya harus mengelola wartawan. Tidak enaknya saya senjata makan tuan. Saya dikerjani dan sebagainya demikian oleh wartawan. Nah, terus saya berpikir, bagaimana caranya biar posisi tawarnya dengan dengan wartawan itu imbang. Saya harus nulis artikel. Karena reporter sudah tidak mungkin. Saya nulis artikel, padahal kan tidak semua wartawan bisa nulis artikel loh, Pak. Nah, saya bagaimana caranya? Dengan saya nulis artikel, satu untuk bisa beli susu, kedua kalinya bisa diperhitungkan oleh teman-teman wartawan. Paling tidak kan masih ada kemampuan itu. Jadi saya nah, terus ini ada teori yang dari Pak Faisal Tamin, Biro Humas Depdagri yang legendaris untuk humas. Kalau ada humas ngasih uang itu lucu. Harusnya mereka yang yang mentraktir kita, kata beliau begitu. Nah, terus saya pikir begini, Pak. Ada beberapa konsep teori humas yang saya lakukan begini. Kalau misalnya katakanlah wartawan Suara Merdeka yang baru nongkrong di Pemprov, itu sok ngane-ngane, Pak. Kita contoh Suara Merdeka aja lah, yang lainnya enggak. Ngane-ngane misalnya. Nah, ngane-ngane cari yang macam-macam dan sebagainya. Nah, saya posisi tawarnya itu ketika ada berita yang news benar-benar yang luar biasa, saya pegang dan yang bersangkutan tidak saya kasih. Tidak saya kasih. Yang dikasih yang kecil-kecil itu. Besok paginya saingannya Suara Merdeka itu meledak. Karena saya kasih memang sengaja. Nah, akhirnya kena kartu merah di redaksi. Ya, kena kartu merah karena kenapa kamu nongkrong di situ lah. Mungkin Pak Bambang ketika jadi wakil pemimpin redaksi katakanlah saya lolos. Anda nongkrong di provinsi tapi kenapa lolos? Lah itu memang skenario, Pak. Jadi untuk meningkatkan posisi tawar. Jadi karena ya ini konsekuensi dari media yang besar itu, maaf. Bisa arogan, Pak. Saya pernah ngalami soalnya. Jadi karena dibutuhkan, karena tulisannya itu luar biasa dampaknya dan sebagainya. Akhirnya ya itu, jadi dia seenaknya. Kalau kira-kira pelayanan kurang sedikit saja itu udah nulisnya. Saya pernah kena marah ketika Jawa Tengah PON itu kalah itu aja terjungkal lah itu loh, Mbok, ya jangan begitu. Saya yang kena itu. Kalau bahasa begitu itu ya. Padahal kalau media kan biasa itu, tapi kok kayak kesannya kok terjungkal itu dengan nada tinggi ya. Dulu kan saya kalau pejabat
susah dikonfirmasi udah padahal tidak ya pokoknya menjawab dengan nada tinggi lah itu kayak gitu Pak. Jadi saya dulu jadi mereka. Terus pengalaman ya ketika ada perintah dari redaksi malam ini juga wawancara dengan Pak Ismail, ditunggu materinya ini sekarang posisi di Boyolali. Padahal lagi makan malam dengan Pak Hasbi. Tidak ada yang berani mendekat, gubernur sedang makan malam. Nah saya kan karena profesi dan ya takut dengan redaksi, akhirnya saya beranikan, dengkul ditekuk, saya memberanikan diri wawancara dengan Pak Ismail. Sebetulnya tidak apa-apa, senang, oh ya sini makan bareng dan sebagainya. Habis itu yang namanya ajudan itu wah marah luar biasa. Kamu kok nggak lewat saya? Loh Pak Nek lewat sampean seorang mungkin jadi. Nah itu contoh-contoh kayak gitu. Jadi pengalaman wartawan itu kejelekannya wartawan itu agak arogan. Ya kalau yang baik ya setia dengan profesinya. Jadi nulis. Jadi apa kategorinya nulis. Jadi nah terus akhirnya apa? Tidak ditentukan oleh pendidikan, tidak ditentukan oleh pangkat dan sebagainya. Yang penting nulis. Jadi contohnya begini. Saya ngelewati senior saya. Tapi saya dilewati oleh junior saya ketika dia menerapkan itu. Jadi saya terus terang aja ini dengan Kompas sama Tempo. Kalau saya main dengan Kompas, apalagi Tempo itu sudah nggak mau uang, Kompas sudah nggak mau uang. Lah saya main dengan dia. Suara Merdeka masih? Masih. Kalau soal uang nanti ceritanya lucu-lucu. Iya. Jadi sudah tidak kalau saya pikirannya uang ya mau, cuma tadi itu dengan catatan jangan membebani. Udah selesai, tondo tresno, monggo. Kalau mau ngasih sekarang saya enggak. Udah dimasukkan ke kantong, saya kembalikan. Jangan. Ketika seneng itu malah ngasihnya cek. Kan bukan salah saya. Tapi tidak apalagi memeras. Kompas sama Tempo, terutama Kompas Yulispur lah waktu itu Itu kalau pokoknya dia kan orang Jogja. Berarti kan ke Solo butuh narasumber dan gonceng gonceng. Sebenarnya tak gonceng kan. Nah, dia ngajari, Pak. Sumber itu minimal 2. Kalau sumber kayak apa barang bukti itu loh ya. Bukti awal itu jadi tersangka itu kan 2 alat bukti. Pokoknya kalau minimal 2. Kalau tidak jangan. 2 itu aja bila perlu yang berseberangan dan sebagainya dan jadi imbang dan sebagainya. Nah itu dari Tempo sama Saur Huta Barat Temponya waktu itu kalau turun ke sana sama Yulispur saya hanya nganter. Nganter tapi tahu persis lah. Sama ketika dari Jakarta turun gunung itu saya tukang nganter kayak gitu. Jadi itulah. Nah, jadi ada fenomena yang lucu begini. Ada seseorang yang luar biasa cari uang, mau dan sebagainya. Itu sampai saya profesi humas di Pemprov. Tapi begitu dia dapat wadah yang baik, itu dia hilang total 100%, Pak. Saya ngalami sendiri. Hilang kebiasaannya. Dan dulu begini, suka ngatur. Ngatur waktu di Solo misalnya suka ngatur ini tahu-tahu dapat uang ini ngatur. Suatu saat dia itu nggak mau sampai tak diantar sama teman-teman ke rumahnya, dia tidak mau. Karena dia sudah diangkat jadi wartawan Tempo tetap. Pak Kastoyo Ramelan. Nggak mau. Ardus sampai ke rumahnya Pak Kastoyo sebelumnya. Lah ini mudah-mudahan Jembar kan. Waktu itu masih mau. Ya kesimpulannya kan karena kebutuhan, Pak. Jadi kesimpulannya kalau memang itu ya harus benar. Jadi media itu ya harus perutnya kenyang dulu. Urusan belakang aman, baru dia profesinya bisa objektif, bisa berkualitas. Tapi ketika dia itu ekonominya terganggu, terus bagaimana? Dia kan cari-cari, Pak. Tapi itu juga ada karakter. Saya pernah terjadi ada karakter yang walaupun sudah begitu tetap penyakit itu ya ada. Nah, terus ada lagi yang misalnya kadang-kadang mau tapi jangan kelihatan. Jadi ketika saya ingat persis ketika saya ke Gedung Ombo, ada sedikit honor gini.
Pak Puja sudah humas ya? Sudah humas. Oh. Teman humas, teman wartawan tidak perlu disebut namanya lah. Saya nanti aja di belakang boleh lah Pak Bambang. Kalau ini jangan. Mas, aku jombok kayak isaiki. Gue nang kantor. Lho kenapa? Aku renak kae. Soalnya aku dolane karo kae ora gelem. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Lah, itu kan itu gimana fenomena jadi saya juga kasihan, dia butuh, Pak. Kan media tidak semuanya sama. Tapi kan tanggung jawab untuk nulis dan sebagainya itu harus sama. Teorinya ya tidak membeda-bedakan, tapi supply-nya yang beda. Lah ini kadang-kadang jadi unik ketika pokoknya aku ora lho Mas. Aku ora. Lah ora tapi terus habis itu ngomong jatahku engko wae. Lah itu kan nah ini kan menarik. Ya memang kalau posnya kan. Tapi kan kadang-kadang kan kejadian itu unpredictable. Misalnya dicepai 100 kali, lebih dari 100 kali kan sudah bingung. Nah itu kan nah ini makanya saya wanti-wanti pada anak buah waktu itu ya, karena kebetulan saya udah punya jabatan itu, jangan sekali-kali ngambil duit wartawan. Jangan sekali-kali. Saya pernah jadi mereka. Dia tahu persis. Tapi pada saat yang sama, Anda tidak usah mencarikan uang. Karena apa? Dia tidak mungkin terima kasih. Dan resikonya bla 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 bla. Jadi kalau misalnya saya banyak dimusuhi, Pak. Bukan musuh tapi banyak dimusuhi. Jadi ketika saya punya pengalaman gubernur mau luar kota butuh 5. Nah saya kan pernah jadi mereka. Nek 5 berarti kan A, B, C, D, E toh, Pak. Kalau X, Y, Z kan orang mungkin diajak. Tapi kan dia secara personal itu dia kan vokal. Dia kritis. Kebetulan medianya kecil. Kan tidak diajak. Ada yang kayak gitu. Ya kan? Lah otomatis yang saya openi yang 5 ini. Lah yang ini kan ribut. Yang fitnah lah, yang katanya saya diskriminasi dan sebagainya. Saya mikir, wah caranya begini harus hati-hati nih. Nah hati-hatinya gimana Pak? Begitu saya dapat order 5 orang, saya kepada anak buah, tolong undang ini, telepon, berangkat jam sekian, acara ini. Udah, kamu yang tanggung jawab, urus honor. Begitu selesai urusan honor dan sebagainya, kan tidak bisa langsung, harus skemanya Pak Bambang pernah di birokrat lah, skemanya kan lika-liku. Begitu selesai, saya kasih 5 itu, orangnya lain, tolong ketemu bendahara. Setelah itu sampaikan. Jadi saya duitnya megang saja tidak, apalagi lihat. Itu saja laporan dari atasan, laporan ke atasan itu luar biasa Pak. Yang katanya saya diskriminasi dan sebagainya sampai di humas DPRD. Wah, tuh saya repot sekali kan, tahu sendiri. Dia tinggal ngomong sama anggota dewan ngomong sama sekwannya kan saya kena. Dan apa yang diomongkan wartawan kan bagi anggota dewan itu kan menguntungkan. Lagi daripada saya dimusuhi wartawan kan mendingan saya dimusuhi sekwan. Nah, itu jadi itulah problemnya itu. Jadi problemnya kalau menurut saya begini. Orangnya itu berkualitas, tetapi wadahnya yang tidak berkualitas. Seperti yang tadi 12 koran itu sama, yang buat dia Pak. Ya ke konsep itu harus bisa mendidik, bisa memberi informasi, tapi juga harus bisa kritik, perekat, membentuk pendapat umum yang positif. Itu mestinya yang ideal ya itu. Jadi tadi ditambah tidak arogan. Nah, kalau itu konsepnya itu lah. Terus perilaku wartawan itu ya harus tidak arogan. Karena tidak bisa wartawan tidak arogan. Wartawan itu arogan. Wartawan pasti harus arogan, harus harus kemaki, harus atau tidak harus? Ya tidak harus mestinya. Tidak harus, tapi dampaknya sulit. Wartawan coba Pak Bambang pernah ngalami lah. Ada sedikit rasa, apalagi kalau narasumber dingel-ngel dan sebagainya, kan rasa awas. Makanya saya jadi humas itu ya karena saya pernah di seberang itu sama dengan begini Pak.
saya pernah jadi sekretaris KPU, meladeni komisioner. Terus saya dibantu Pak Bambang lah jadi KPID. Kan saya jadi komisioner. Lah saya kan tahu persis sekretariat. Oh ini arogan banget. Besok aku mau ke sini, besok acaranya ini kan nggak bisa. Lah saya kan ngelerem-lerem. Oh nggak bisa, kan sudah dianggarkan. Peruntukannya juga untuk gado-gado dibelikan sop aja nggak bisa kok. Lah karena saya merasakan dulu betapa beratnya ketika melayani komisioner. Komunikasinya tidak nyambung karena mindsetnya memang berbeda. Yang satu ad hoc, yang satu permanen. Ya ketika Pak Bambang jadi pimpinan dewan, ngurusi anggotanya yang minta macam-macam itu, kan Pak Bambang harus memberitahu satu ke sekretaris setwan, yang satunya ke anggota yang di bawah Pak Bambang, itu kan kira-kira kan begitu. Nah ini kalau menurut saya yang ideal tadi itu konsep teori jurnalistik tetap harus dipegang, cek and recheck dan sebagainya. Maka saya lagi membuat tulisan ini Pak. Ini eranya jurnalistik jari Pak. Mestinya di WA di mana saja itu kan kalau sudah bicara di medsos itu kan tidak ubahnya kayak kerjaan jurnalistik. Maka kaidah-kaidah jurnalistik kan tidak bisa ditinggalkan. Harus begini. Tapi kan mereka tidak. Kalau ideal ya secara ekonomi harus terpenuhi dulu kalau menurut saya ya. Secara ekonomi harus terpenuhi dulu. Jadi dia bisa ideal tadi itu. Tapi sepanjang dari aspek ekonominya tidak mendukung, menurut saya ya. Artinya berarti perusahaannya atau perusahaannya paling enggak bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab, apalagi ini kan repot sekali itu kan, makanya saya punya tulisan jangan sampai tumbang pers karena Covid, karena kan sekarang kan kedodoran sekali. Platformnya sudah ganti yang dari media kertas menjadi media digital. Itu kan pengaruhnya besar sekali. Jadi wartawan sekarang itu ya jauh dari ideal ketika kita bicara kebutuhan prinsipnya mereka tidak terpenuhi. Ya, saya justru, ini tadi saya suka iseng-iseng, saya mikir begini, jadi wartawan terus akhirnya dia belok arah katakanlah. Nah, saya malah lucu ini Pak Bambang, lucu atau enggak? Justru saya semakin kesini itu malah kembali nulis lagi itu. Kembali ke basic. Nah, jadi saya kadang-kadang, ini 1-2 ada yang temen satu angkatan, kowe ngopo? Mbok istirahatnya ini wae ngene. Aku ben ora lali, ben ora lupa. Besoknya dia ngeletak opnam. Karena ya tadi itu tidak. Nah, saya justru cermin loh, dia tidak apa-apa. Ongkang-ongkang saja. Mungkin olahraga juga tidak, dokai makannya itu mungkin, atau tapi dia kepengennya dulu istirahat, nikmati.